Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? I hope you will be fine and keep going to learning today. Okay, today I would like to review about KD 3.1 and 4.1. Jadi hari ini saya akan mereview materi apa saja yang sudah kamu pelajari di KD 3.1 dan 4.1. Before I go to the materials, I will tell you what is the contents of the KD. Sebelum saya memberikan materinya, saya akan memberitahu dulu KD-nya apa sih di 3.1. The KD menerapkan fungsi sosial, struktur sosial, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat. So there are 3 materials that you have already learned 3 weeks before. Jadi ada 3 materi yang sudah kamu pelajari di 3 minggu sebelumnya. First is asking and giving attentions, and then the second is checking understanding, and then complement, and the last is asking and giving opinion. So this is the materials. In the first meeting, you have the materials, attentions, and understanding. So what is attentions? Actually, asking attentions adalah cara meminta perhatian. Digunakan jika kamu mengatakan sesuatu untuk meminta perhatian, minta perhatian, atau ketika seseorang menginformasikan sesuatu ke publik. Jadi kalau kamu mau menginformasikan sesuatu ke publik, mau ngasih, misalnya mau memberikan info, kamu di depan kelas, kamu akan meminta perhatian. Contohnya kayak, dengerin, itu seperti itu asking attention. Nah, asking attention dalam bahasa Inggris gimana sih cara ngomongnya? Di sini ada beberapa kata, expressions that you can use for asking for attention. Jadi di sini ada beberapa kata yang bisa kamu gunakan untuk meminta perhatian. For example, hey, look here, look at me, look what I've got here. Excuse me, bukan excuse ya, tapi excuse me pakai i. Excuse me, attention please. Sorry to trouble you. Sorry to trouble you. Sorry to trouble you. Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Can I have your attention, please? Can I have your attention, please? May I have your attention, please? May I have your attention, please? Please pay attention to me. Please pay attention to me. So there are some expressions that you can use for asking for attention. Jadi ini ada beberapa kata yang bisa kamu gunakan untuk meminta perhatian. Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu biar orang dengerin kamu, jadi kamu harus meminta perhatian dulu. Untuk menjawabnya, misalnya, excuse me, yes. Attention please, that's right. Oh really? What happened next? I see. Tell me more about it. And then what? What's next? Is that all? Indeed? Sure? Okay. There are some expressions that for showing attention atau menunjukkan perhatian. Jadi di sini ada beberapa kata yang bisa kamu pilih salah satunya untuk meminta perhatian jika kamu ingin menginformasikan sesuatu atau ingin orang itu mendengarkan kamu. Di sini ada jawabannya. Jadi bisa pilih salah satu dari sini, jawabannya juga pilih dari salah satu dari sini. And then the second materials is checking understanding. Checking understanding digunakan untuk memastikan pendengar mengerti apa yang kita katakan. Misalnya, kita lagi ngobrol, kemudian kamu ingin bertanya, teman kamu ngerti nggak sih apa yang kamu omongin? Nah, di sini ada some expressions for checking understanding, showing understanding, and expressing lack of understanding. Di sini untuk menanyakan pemahaman, kalau kamu nanya teman kamu paham atau enggak, atau murid atau guru nanya ke muridnya paham atau enggak. Di sini ada kalau kamu paham, di sini kalau ini tidak paham. Saya ulang lagi, di sini untuk menanyakan paham atau tidak, mengerti atau tidak. Di sini untuk jawaban kalau kamu mengerti, di sini jawaban kalau kamu tidak mengerti.
For examples, there are some expressions for checking understanding atau menanyakan pemahaman. First, do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Do you understand? Do you understand? Do you follow me? Do you follow me? Are you following me? Are you following me? Does that make any sense? Does that make any sense? Are you with me? Are you with me? Have you got it? Have you got it? Any questions? Any questions? Jadi ini untuk yang formal ya. Jika misalnya guru nanya ke muridnya bisa menggunakan ini, atau kamu menanyakan kepada orang yang lebih tua kamu bisa menggunakan ini, dan yang di bawah ini jika kamu ngomongnya ke teman kamu atau yang lebih muda dari kamu. Contohnya, with me so far, you know, you see, right? Got it? Do you get it? Oke, ini adalah mengecek pemahaman atau ngerti nggak sih orang yang kamu ajak ngomong tentang dengan omongan kamu. Nah, di sini ada menunjukkan pemahaman atau kalau kamu ngerti jawabannya seperti apa. Contohnya, I understand what you are saying. I understand what you are saying. I understand what you are saying. I know what you mean. I know what you mean. I know what you mean. I see what you are saying. I see what you are saying. I see what you are saying. I see what you mean. I know what you're talking about. I know what you're talking about. I know what you're talking about. I know. I'm with you. I hear you. I hear you. I hear what you're saying. I see. Ini untuk menunjukkan kalau kamu mengerti. Misalnya guru kamu menanyakan, do you have any questions? No, I don't have any questions. Do you follow me? Atau do you understand? Yes, I understand. Bukan I am ya, tapi I understand. Karena understand itu kata kerja. I get it atau I got it. Nah, di sini ada beberapa expressions less of understanding. Jadi kalau kamu tidak mengerti, kamu bisa menggunakan kata-kata ini. For example, I don't get it. I don't get it. I don't follow you. I'm not sure. I get your point. I'm not sure 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 I know what you mean. I'm sorry, I don't understand. What do you mean? I'm not following you. I don't quite follow you. I don't quite follow you. I don't quite follow you. I'm not sure I get what you mean. Atau what was that again? Jadi itu untuk menunjukkan ketidakpahaman. Jadi materi yang pertama kali kamu pelajari, first is attentions and then understanding. Jadi attention itu untuk meminta perhatian, kalau understanding memastikan nanya teman kamu atau orang yang kamu ajak ngobrol itu ngerti apa enggak apa yang kamu katakan. And then the next meeting you have already learned about appreciations. Jadi appreciation itu digunakan untuk apa sih? Appreciations atau compliment digunakan untuk memberikan pujian kepada seseorang. Jadi kalau kamu ingin memuji seseorang akan prestasinya, kamu bisa menggunakan appreciation. Nah, di sini ada some expressions. Here some expressions of giving compliments atau memberikan pujian, and then the response. For example, good job, excellent, wonderful, good job, excellent, wonderful, great job, well done, very well, wow, you're very clever, wow, you're very clever, what a clever boy, what a clever boy. Kalau misalnya ini kamu ngomong ke teman kamu yang perempuan bisa pakai girl ya. You have a beautiful hair. Misalnya ini kamu misalnya memberikan pujian kalau rambutnya itu bagus.
You have a beautiful hair. Atau kalau kamu misalnya ngomong, wah tasnya bagus sekali. You have a beautiful bag. Misalnya seperti itu. That's a nice watch. Ini untuk menunjukkan kalau misalnya jamnya itu bagus. How nice you look tonight. Ini menunjukkan kalau misalnya kamu apresiasi atau memberikan pujian kepada orang dari tampilannya. How nice you look. Misalnya tonight atau today bisa diganti itu. Nah, di sini ada jawabannya, bisa kamu pilih salah satu. Misalnya teman kamu ngomong good job, thanks atau thank you, so you are. It is apa misalnya, that's a nice watch. It is a present watch from my mother. Misalnya seperti itu. Really? Do you think so? Oh, not really. No, not really. Ini misalnya kayak, wah kamu cantik banget. Enggak juga. Ini bisa jawabannya ini. Oh, not really, not really. Jadi ini adalah respon memberikan pujian atau giving compliment. And then the next materials you have already learned about asking and giving opinion. So, what is asking and giving opinion? Asking and giving opinion digunakan untuk menanyakan dan memberikan pendapat. Jadi, menurut kamu seperti apa gitu. Jadi, menanyakan pendapat. Contohnya, menurut kamu belajar di rumah itu seperti apa sih? Menurut saya belajar di rumah apa? Menurut opini kamu, pendapat. Jadi, di sini ada beberapa kata yang bisa kamu gunakan, tapi ini tidak semua ya. Bisa kamu cari lagi di Google atau di YouTube. Di sini ada asking for opinion atau menanyakan pendapat. Contohnya, what do you think of? What do you think about? Ini bisa digunakan. Atau what do you think of? What do you think about? Misalnya, what do you think of learning in home? What do you think about coronavirus? Bisa seperti itu ya contohnya. Jadi belakangnya titik-titik ini adalah topiknya. What is your opinion about atau what is your opinion toward? Jadi toward sama about ini seperti kayak bagaimana pendapatmu tentang apa? Misalnya what is your opinions about learning math from YouTube, or what is your opinion toward coronavirus? Misalnya seperti itu. Do you have any thought? Do you have any thought on that? How do you feel about that? How do you feel about that? What would you say about, misalnya what would you say about my dress tonight? Misalnya seperti itu. Jadi kamu menanyakan pendapat tentang baju kamu hari ini gimana sih? Kamu nanya ke teman kamu, cocok atau enggak? What would you say about my dress today? Misalnya kayak gitu. Nah, di sini ada memberikan pendapat. In my opinion, misalnya ini bisa diganti, bisa ditambahkan misalnya menurut saya atau menurut pendapat saya yang jujur. In my honest opinion, humble and honest. Bisa pilih salah satu. In my humble opinion, your dress is nice. In my honest opinion, learning is my home is boring. For example, that. To say frankly, to be honest, I think, I suppose, I guess. Ini bisa digunakan juga misalnya, what do you think about coronavirus? I think coronavirus is difficult to apa gitu misalnya. I believe atau I feel that, in my view. Jadi di sini adalah some expressions for asking for opinion, and then ini memberikan pendapatnya. So there are the materials that you have already learned in KD 3.1. Jadi itu adalah materi-materi yang sudah kamu pelajari di 3.1, dan hari ini kamu akan mengadakan atau menjalankan ulangan di 3.1 untuk penilaian harian 3.1. And then after you have finished, setelah kamu selesai mengerjakan tes itu, and then you have to do your penilaian keterampilan untuk KD 4.1. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di pertama kali pada cakupan materi, you have to make a dialogue for 2 persons. Jadi boleh dengan teman kamu, tapi dengan catatan jika kamu membuat dialog dengan teman kamu tidak boleh bertemu. Jadi kamu membuat video potong-potongan ya. Terserah, nanti bisa cari di YouTube caranya gimana menyatukan video. Jadi kamu bikin dialog dulu, kamu dengan teman kamu boleh,
Nanti nilainya akan saya nilai videonya satu, kamu dengan teman sekelas kamu, nanti itu untuk 2 orang nilainya. Seperti biasa yang kita lakukan di dalam kelas, tapi bedanya ini kamu harus direkam videonya. Tapi seperti dialog ya. Boleh ada subtitlenya, boleh juga tidak, terserah kamu pokoknya. Boleh juga kamu bikin dialognya dengan orang di rumah, kamu buat dulu teksnya, kemudian kamu menghafal, teman kamu yang di rumah atau saudara kamu atau orang tua kamu atau kakak kamu bisa membaca lewat buku yang sudah kamu tulis. Jadi di sini ada beberapa topik, ada 3 topik yang saya berikan untuk kamu buat ekspresinya. Misalnya ada asking, checking, understanding, showing appreciations, giving opinion. Nih, act out in front of your camera and record it. Jadi kamu harus divideokan. Contohnya, ini pilih salah satu ya, tidak tiga-tiganya. Pertama, you and your friends are talking about upcoming concert of a famous singer in your town. It's hottest issue among teenagers. Jadi menurut kamu gimana sih kalau misalnya ngomongin tentang famous singer? Boleh harus ada checking understanding-nya, boleh ada showing appreciations-nya, pokoknya salah satu materi dari sini. Misalnya contohnya yang ketiga ya, you and your friends are discussing about your opinion of students' learning style during COVID-19 pandemic. Jadi, what do you think? Misalnya, tetap ya di depan itu harus ada greeting, tengah-tengahnya materinya tentang asking and giving opinion. Yang ketiga itu harus ada taking leave-nya. Misalnya, hi, hello, what are you doing? Misalnya kayak gitu dulu. I'm doing learning in my home. What do you think about learning style during COVID-19 pandemic from our school? Misalnya, I think, apa menurut kamu? Terus terakhirnya, oke, good luck, see you, seperti itu. Jadi, itu kamu buat videonya. And then, jika kamu sudah buat videonya, kamu upload ke Instagram, di feed ya, bukan di story, kemudian mention Instagram SMP PGRI 10 Jaksel, nanti saya akan nilai di sana. Oke? Jadi kamu buat videonya dulu selama 1 minggu. Jadi minggu ini kamu mengerjakan tes 3.1, kemudian kamu buat dialog, kemudian dikumpulin dialognya itu 1 minggu. Jadi minggu depannya baru terakhir kamu mengumpulkan. Nanti mengumpulkan screenshotnya aja minggu depan. Oke? If you have any questions for me about these materials, this review, or this task, you feel free to send me a message in personal WhatsApp. Jadi kalau kamu punya pertanyaan, saya akan silahkan ditanyakan lewat personal message di WhatsApp. Okay, thank you for attention today. See you next meeting. Goodbye. Good luck.